Selamat datang kembali. Oke, hari ini kita mau lihat lebih dekat sesuatu yang sering ada di atas kepala kita di banyak gedung, tapi mungkin jarang kita pikirin ya. Iya. Sistem sprinkler kebakaran ya. Betul. Alat vital ini kan sering jadi penyelamat pertama, bahkan sebelum petugas pemadam datang. Penting banget memang. Nah, kita bakal kupas Standar Nasional Indonesia (SNI) terbaru soal ini. SNI 3989 tahun 2024. Oke, yang baru ya ini berarti. Iya, ada beberapa bagian sih, tapi kita fokus ke prinsip umumnya dulu, terus aplikasi buat bangunan kayak kantor, hotel, sama yang lumayan menantang, gudang. Sip. Jadi tujuannya kita mau coba pahami intinya standar ini ya. Kenapa ada, apa aja pertimbangan utamanya, terus gimana aplikasinya beda-beda tergantung jenis bangunannya. Oke, Ini bukan sekedar aturan tebal gitu aja, tapi lebih ke panduan berbasis resiko. Supaya ya sistem sprinklernya efektif pas dibutuhin. nah ngomongin efektif, ada fakta menarik nih, kenapa sprinkler kadang gagal. Ternyata, seringnya bukan alatnya loh yang rusak. Oh iya, kenapa tuh biasanya? Jadi ada data NFPA yang dikutip, katanya separuh kegagalan itu karena airnya sama sekali nggak nyampe ke api. Wah, Dan sepertiganya lagi karena jumlah airnya nggak cukup. Ini kan nunjukin banget pentingnya desain sama perhitungan yang benar. betul sekali. Dan itu langsung nyambung ke inti SNI ini, klasifikasi bahaya. Ah ya, klasifikasi bahaya. Sederhananya gini, risiko di gedung tuh dibagi, ada ringan, misalnya kantor. Terus sedang, kayak toko atau pabrik ringan, atau berat, nah ini contohnya pabrik kimia, gudang. Oke, oke. Klasifikasi ini bukan cuma label aja, tapi ini yang nentuin berapa banyak air yang harus disemprot per meter persegi. Namanya kepadatan pancaran. Ini dasarnya banget. Berarti semua perhitungan ngaca ke situ ya? Iya, betul. Fondasinya di situ. SNI ini juga negasin ya kalau ngerancang sistem ini tuh nggak bisa asal. Ada langkah-langkahnya. Harus terstruktur. Mulai dari nilai risikonya dulu, terus analisis bahaya spesifik bangunannya, cek pasokan airnya juga cukup nggak tekanannya, alirannya gimana. Nah, ini penting nih, pasokan air. Sering jadi isu. Baru setelah itu masuk desain detail pakai perhitungan hidrolik. Yang katanya rumit ya, bukan cuma lihat tabel ukuran pipa aja. Jauh lebih kompleks dari sekedar tabel, perlu hitungan detail. Terus terakhir ya, perlu persetujuan, dipasang sama kontraktor bersertifikat, terus diuji. Semua ini harus sama tenaga ahli yang kompeten ya. Wajib hukumnya. Kompetensi itu kunci. Dari semua langkah ini, menurut Anda mana yang paling krusial atau mungkin sering jadi titik lemah gitu di lapangan? Pertanyaan bagus. Seringnya justru tahap awal itu. Penilaian risiko sama analisis bahaya yang akurat. Oh, justru di depannya ya? Iya. Kalau di sini udah keliru, misalnya salah klasifikasi isi gudang, wah itu bisa fatal. Seluruh desainnya bisa salah arah. Makanya SNI sangat nekenin ini. Oke. Terus, kalau kita lihat aplikasi spesifiknya ya, misal buat bangunan umum, di SNI 3989 bagian 2, kayak kantor, hotel, apartemen yang lebih dari 4 lantai gitu, Iya. itu aturannya detail banget soal penempatan kepala sprinklernya. Jarak antar sprinkler, jarak ke plafon, ke dinding, bahkan gimana caranya biar semprotan nggak kehalang balot, supaya efektif dan panas bisa cepat aktifin sprinkler. Detail ya. Ada juga solusi khusus, misalnya buat pusat data. Itu kan resikonya beda lagi. Mungkin lebih cocok pakai sistem praaksi atau pre-action. Praaksi, itu gimana? Jadi pipanya itu normalnya kering. Baru isi air kalau ada deteksi asap dan panas dari sprinkler. Tujuannya biar nggak ada resiko kerusakan data gara-gara katakanlah pipa bocor atau sprinkler pecah nggak sengaja. Ah, masuk akal. Oke. Nah, sekarang kita ke area yang paling kompleks nih kayaknya. Gudang atau bangunan penyimpanan. Ini di bagian 3 ya. Betul, SNI 3989 bagian 3. Ini tantangannya luar biasa karena beban api atau fire load-nya bisa tinggi banget. Beban api itu maksudnya jumlah material yang bisa kebakar gitu ya? Iya, betul. Dan potensi seberapa cepat apinya bisa membesar. Nah, di gudang ini kuncinya ada di klasifikasi komoditas. Klasifikasi komoditas. Barangnya apa yang disimpan? Plastik, beda lagi jenis plastiknya, kertas gulung, ban, masing-masing ada kelasnya sendiri. Ada kelas 1 sampai 4, plastik grup A, B, C, dan seterusnya. Detail banget. Terus cara nyimpennya juga ngaruh ya? Di palet atau di rak gitu. Sangat ngaruh. Metode penyimpanan itu krusial. Apakah ditumpuk langsung di lantai, pakai palet, atau disimpan di rak yang tinggi?
Ini semua nentuin desain sprinklernya. Wah, Makanya, mengklasifikasikan ini dengan benar itu vital banget. Salah sedikit aja, sistemnya bisa jadi nggak memadai sama sekali. Kayak mau ke kutub bawa baju pantai, gitu analoginya. iya. Dan seringkali ya, buat gudang yang tinggi atau isinya komoditas berisiko tinggi, sprinkler di langit-langit aja tuh nggak cukup. Perlu tambahan? Perlu sprinkler dalam rak atau IRAS, in-rack sprinklers. Jadi sprinkler dipasang di dalam struktur raknya itu sendiri. Ketinggian rak, jenis barang, bahkan sampai kemiringan atap gudang pun ada aturannya sendiri di SNI ini. Gila, detail banget ya sampai kemiringan atap. Selain penempatan komponen sistemnya sendiri gimana? Dibahas juga kan di SNI? Oh jelas, jenis kepala sprinkler yang dipakai harus sesuai. Ada suhu aktivasinya, terus ada namanya faktor K, Faktor K. itu ukuran lubang pancarannya, nentuin berapa banyak air yang keluar. Terus jenis katupnya, sistem alarmnya gimana, dan nah, ini yang relevan banget buat kita di Indonesia. Apa tuh? Persyaratan pemasangan tahan gempa. Detail soal penggantung pipanya, bracing, atau penyangganya, biar sistem nggak rusak pas ada gempa. Wah, iya itu penting banget di sini. Satu lagi nih, implikasi yang mungkin agak mengejutkan dari SNI baru ini. Bisa jadi ada dampaknya ke sistem yang udah ada. Maksudnya? Contohnya kapasitas pompa kebakaran. Kapasitas yang umum dipakai, katakanlah 750 sampai 1000 GPM, gallons per menit. Iya, itu kayaknya standar ya. Nah, itu mungkin perlu dievaluasi ulang. Kenapa? Apa? Karena SNI baru ini bisa jadi mengklasifikasikan area parkir mobil di gedung komersial itu sebagai bahaya sedang atau bahkan berat. Oh iya, parkiran mobil. Iya. Dan kalau gitu, butuh airnya lebih banyak. Pompa mungkin perlu minimal 1250 GPM atau bahkan lebih. Ini kan bisa jadi potensi, upgrade yang lumayan mahal dan nggak terduga buat pemilik gedung. Wah, iya juga ya. Nggak kepikiran sampai situ. Oke, jadi kalau kita rangkum nih ya, SNI 3989 tahun 2024 ini intinya ngasih kerangka kerja yang detail banget ya. Betul. Sangat berbasis risiko. Tujuannya biar sistem sprinkler itu dirancang, dipasang, diuji dengan benar. Sesuai sama tantangan unik tiap bangunan. Mulai dari kantor biasa sampai gudang yang super kompleks itu. Tepat sekali, dan ini nunjukin betapa rumitnya ya sistem yang sering kita anggap, gitu aja. Padahal dibaliknya kompleks. Ya betul. Nah, ini mungkin membawa kita ke pertanyaan terakhir nih. Buat Anda renungkan, mengingat betapa penting dan detailnya standar ini buat keselamatan kita semua. Seberapa sering sih Anda benar-benar mikirin atau mungkin mempertanyakan apakah sistem proteksi kebakaran di gedung yang Anda masuki atau tinggali tiap hari itu beneran efektif? Udah sesuai standar belum ya? Gitu. Wah, ya pertanyaan bagus buat dibawa pulang itu. Oke, terima kasih banyak atas penjelasannya yang mendalam, sangat mencerahkan. Sama-sama, senang bisa berbagi.